pertemuan bisi kamu teh gak ikut ya keluar masuk gitu ya. Nah ini nanti rekamannya akan ada, bisa di-share melalui WhatsApp, bisa di-share melalui YouTube. Jadi rekaman ini akan Bapak bagikan kepada kalian. Jadi jangan khawatir, kalian nggak bisa ikut nih hari ini, misalkan ya. Nanti kalian akan buka rekamannya. Atau misalkan hari ini saya belum mengerti penjelasan Bapak, kalian bisa ulang-ulang rekamannya. Ya, seperti itu. Sudah ada ya tulisannya ya? Reg itu ya di sana merah tandanya. Sudah. Di layar kamu ada ya. Nah, itu tandanya bahwa pertemuan kita direkam. Ya. Nah, kemudian ini kita akan masuk ke bab pertama ya. Bab pertama, Bapak akan share bab pertama ya. Oh, sebentar, dismiss. Oke, sebentar. Bapak akan share. Ya, sudah terlihat tidak? Sudah terlihat? Apa isinya? Halo? Ada terlihat tidak presentasinya? Apa isinya? Apa isinya? Halo, Anjar, Anjar. Coba baca dulu apa presentasinya di layar kamu, terlihat tidak? Tidak, Pak. Ya? Terlihat tidak? Tidak. Apa baca? Tidak. Coba Novia baca apa yang Bapak presentasikan. Ajar IPA standar kompetensi Ya. memahami berbagai dalam kehidupan kompetensi dasar, mendeskripsikan peredaran darah pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Oke, ada ya. Nah, jadi di bab ini kamu hanya mendeskripsikan ya sistem peredaran darah. Nah, jadi harapan Bapak hari ini kita akan menambah pengetahuannya terkait dengan sistem sirkulasi atau sistem transportasi pada tubuh manusia. Ya, ini tujuannya kalian bisa menyebutkan organnya, kemudian komponen penyusun darah, menjelaskan fungsi, membedakan ciri-ciri sel darah, mengetahui golongan darah, dan sistem peredaran darah itu sendiri. Nah, tadi di kelas 8A sudah selesai sampai ke poin 5 ya. Kita juga 8B jangan kalah, kita akan mulai memahami ke 5 poin itu. Nah, sekarang Bapak bertanya nih, jawab ya. Mic-nya aktifin aja, gak apa-apa, berisik juga. Mic-nya aktifin. Coba. Kalau Bapak nih masukin jarum nih ke bagian kepala Bapak, apa yang terjadi? Ayo jawab, apa yang terjadi? Ini Kalau kamu nih nusukin jarum ke bagian tangan kamu lah, apa yang terjadi? Keluar darah. keluar darah, Di bagian kepala ditusuk, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Keluar darah. Kalau ditusuknya bagian kaki, keluar darah nggak? Keluar darah. Di berbagai lokasi manapun, jika kalian sakiti bagian kulitnya, maka reaksi tubuh kita akan mengeluarkan darah. Itu tandanya bahwa darah di mana-mana ya. Di kepala ada, di bagian leher ada, di bagian ujung tanganmu ada, di bagian ujung kaki ada.
Jadi darah itu mengalir di seluruh bagian lokasi tubuh kamu. Kenapa? Apa alasannya kok bisa gitu ya? Darah itu kan cairan biasa ya. Kok bisa dia sampai kepada seluruh permukaan tubuh kamu? Ya. Apa tujuannya darah itu bisa beredar di tubuh kamu itu? Kan tentunya setiap yang terjadi pada tubuh kita ada alasan, ada tujuan ya. Nah, jadi kita flashback ke materi semester kemarin ya. Sistem pencernaan. Coba sebutin apa aja. Hei, kamu makan pakai apa? Makan masuk ke mana? Makanan? Mulut ya. Dari mulut kemana? Masuk kemana? Setelah dari mulut kemana? Kerongkongan ya. Bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu tempat udara ya. Jangan. Kalau kerongkongan itu untuk makan. Kalau tenggorokan untuk udara. Dari kerongkongan, makanan akan masuk kemana lagi? Ayo, dari kerongkongan makanan akan masuk kemana? Risma, setelah dari kerongkongan kemana? Ke lambung. Ulang ya. Proses perjalanan makan nih. Makanan masuk kemana dulu? Pertama? Mulut. Terus kemana? Kerongkongan. Terus kemana? Lambung. Terus kemana? Usus halus. Nah, jadi makanan itu di usus halus awalnya. Setelah dari usus halus, makanan itu akan disebar karena seluruh sel tubuh butuh makan. Rambut kamu butuh makan. Tangan kamu butuh makan. Kaki kamu butuh makan. Sementara seluruh makanan itu awalnya dari usus. Siapa yang nganter? Tebak, siapa yang nganter? Siapa yang nganterin lu? Makanan itu dari usus ke atas, ke sini, ke kepala kamu. Terus nganterin ke bagian ujung jari kamu. Nganterin ke ujung kaki. Siapa yang nganter? Jawabannya adalah darah. Naon? Darah. Makanya kan darah teh aya di ujung kaki, ujung kepala kamu ada. Jadi si darah itu nganterin tuh yang tadinya makanan itu di usus, dianterin kemana? Kepala. Dianterin kemana? Ujung jari. Sampai seluruh tubuh itu dapat bagiannya. Siapa yang nganter? Ulangi. Yang nganter adalah darah. Ulangi. Flashback lagi ke semester yang kemarin. Nafas. Kita bernapas menggunakan apa? Hidung, ya. Hidung. Dari hidung ke mana? Ayo, ini apa namanya? Tenggorokan. Ya. Dari tenggorokan ke mana? Di cabang tenggorokan. Sampai berakhir di mana? Di paru-paru. Paru-paru. Sementara yang butuh oksigen siapa? Yang butuh oksigen itu semuanya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki butuh oksigen. Siapa yang nganter? Jawab lagi. Siapa yang nganter? Darah. Yang nganter adalah darah. Nah, darah. Jadi darah itu fungsinya sebagai pengantar, fungsinya sebagai pengedar. Jadi
Peredaran darah itu fungsinya untuk mengantarkan makanan, fungsinya untuk mengantarkan oksigen di dalam tubuh. Ya, so, diulanginya. Novia. Jadi fungsi darah itu apa, Novia? Fungsi darah apa? Terkadang Novia. Fungsi darah apa, Novia? Mengedarkan, mengantar, mentransportasikan apa? Makanan, oksigen. Apakah hanya makanan dan oksigen? Tidak ya. So kalau kamu bernapas, mengambil apa? Oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah limbah. Gak boleh ada di dalam tubuh kamu. Karena itu sifatnya sampah. Dari mana asalnya karbon dioksida? Itu asalnya dari seluruh sel tubuh kamu. Rambut kamu, dari kepala, leher, badan, itu semuanya mengandung karbon dioksida. Harus dikeluarkan. Tapi kan dikeluarkannya nggak bisa langsung ngepul kamu teh, misalkan ujuk-ujuk ngepulnya dari kepala, kan tidak. Itu harus dikeluarkan melalui salurannya, yaitu ada di mana? Di pernapasan. Ambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Siapa yang nganter? Yang nganter itu adalah darah. Tetapnya tukang untar antar mah, tukang transportasi mah darah, ya. Pahamnya? Itu darah. Makanya darah itu ada di seluruh bagian tubuh kamu. Nah, apakah darah itu bisa jalan sendiri? Tidak. Jawab. Apakah itu bisa jalan sendiri? Itu sugan ayam mesinan gitu. Bisa gak? Jadi darah itu air ya, airan gitu ya. Coba, Risma, kalau kamu punya sumur gak di rumah? Tidak, Pak. Apa tuh airnya? Nih, kalau sungai ya, sungai dari mana? Awalnya sungai dari mana? Mata airnya dari mana? Atau Indri punya sumur gak? Indri punya sumur gak? Punya. Punya ya. Nah, sumur di mana? Airnya di bawah kan? Untuk naik ke atas pakai apa? Akan naik ke atas pakai apa? Ini tuh suara berisik. Oke. Oh, Indri sama Novia kayaknya deketan deh. Bentar ya. Oke. Nah, jadi untuk menaikkan air dari bawah ke atas permukaan itu membutuhkan alat ya. Kalau sumur itu menggunakan pompa air, kan betul tidak? Betul ya. Jadi air bisa naik dari bawah ke atas itu karena menggunakan pompa ya. Terus selain pompa, air itu melalui selang. Ya, ini ilustrasi ya. Air sumur ada awalnya di mana? Di bawah. Supaya naik ke atas perlu apa? Pompa. Pompa. Jadi air itu bisa mengalir dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu karena ada dua hal itu. Begitupun dengan darah kita bisa mengalir oleh karena adanya jantung sebagai pompanya, pembuluh darah sebagai selangnya atau paralona gitu. Ya.
Jadi darah itu bisa mengalir ke seluruh bagian tubuh kita karena dipompa oleh jantung dan mengalir melalui salurannya, yaitu disebut dengan pembuluh darah. Makanya sistem peredaran darah kita itu tersusun oleh 3 organ, yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian darah ini juga jadi ya untuk mengedarkan sel-sel makanan dari usus ke seluruh sel tubuh, mengangkut sisa metabolisme seperti tadi karbon dioksida dari sel tubuh ke paru-paru ya, membunuh kuman. Jadi nanti akan yang mana nih sel yang mana yang membunuh kuman nanti kita kita pelajari ya. Kemudian mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh kamu ya, atau homeostatis itu mengatur cairan tubuh. Kemudian menstabilkan suhu tubuh. Karena walaupun di luar misalkan ya, kalau kalian ke Eropa, jalan-jalan ke Eropa, maka suhu di luar itu minus di bawah 0 derajat Celcius. Tetapi tubuh manusia tidak ikutan minus. Kalau ikut-ikutan minus, yang terjadi darah beku itu, mati. Sementara tubuh manusia tetap hangat dikarenakan darah. Di darah itu juga sebagai penstabil suhu tubuh. Itu fungsi-fungsinya ya. Kemudian, nah ini komponen darah. Darah kita ada sel darah. Bentuknya ada yang seperti ya kepingan-kepingan ya. Ada yang memiliki inti sel. Ada yang seperti seperti mangkok ya, itu sel darahnya. Ada yang bentuknya plasmanya atau cairan itu sendiri ya. Kalau sel darah kamu dipisahkan ternyata sel darah kamu itu seperti ini. Ada yang berwarna merah atau disebut dengan sel darah merah, red blood cell. Itu banyaknya itu sekitar 45%. Jadi tubuh kamu itu mengandung 45% dari sel darah merah, 45%. Kemudian ada white blood cell atau sel darah putih. Itu komposisi di dalam darah kamu itu hanya 1% saja, tidak banyak. Dan yang paling banyak itu adalah cairannya atau plasmanya. Tetapi kasat mata kita melihat darah itu berwarna apa? Merah. Merah ya. Seperti hanya kita nyeduh kopi lah. Kopi itu perbandingannya lebih banyak kopinya atau airnya? Airnya. Lebih banyak airnya gitu ya. Wow. Dan ada sel darah merah. Ya. Nah, jadi ada komposisi darah itu ya seperti ini ya. Ada plasmanya, terdiri dari air, kemudian zat larut dan protein darah. Nah, ini protein-protein ini yang mengikat vitamin, garam, enzim, hormon. Metabolisme itu salah satunya adalah karbon dioksida. Ya, itu diikat oleh darah. Sementara sel darah itu ada 3 nih. Ada eritrosit. Eritrosit itu berasal dari 2 kata. Eritro itu merah, sit itu sel darah. Jadi sel darah merah. Ada leukosit. Nah, leuko itu putih, sit itu sel darah. Jadi leukosit itu sel darah putih. Kemudian trombo itu keping, sit itu sel darah. Jadi keping darah disebutnya. Jadi ada 3 macam sel darah. Ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, ada sel keping darah atau trombosit. Ya. Nah, ini bentuk dari eritrosit ya, bentuknya seperti mangkok bapaknya. Jadi cawan anu di tengah nate melengkung melekuk ke dalam.
atau disebut nanti dengan bikonkap atau tenggaran nantinya, atau ada cekungan di tengah. Umurnya 120 hari aja, jadi sekitar berapa hari? Berarti 3 bulan ya, 4 bulan. Setelah 4 bulan sel darah mati. Tapi kan tidak dikeluarkan ya, sel darah itu diserap yang matinya. Lalu yang menggantinya siapa? Yang menggantinya adalah sel yang dihasilkan oleh sumsum merah pada bagian tulang. Jadi diproduksi setiap 4 bulan menggantikan sel darah merah yang rusak. Kapan waktunya nih? Makanya kalian jangan begadang itu, karena waktu pembentukan sel darah merah itu berada pada jam 11 malam sampai jam 2 pagi itu. Jadi kalau kamu begadang wae, makanan yang cek lagu Roma Irama ge, begadang jangan begadang, karena begadang itu tiada artinya. Betul tidak? Kalau begadang itu sel darah merah kamu jelek. Karena produksi sel darah merah itu harus bagus ketika tidur. Jadi kalau jam 11 malam sampai jam 2 pagi kamu tidur, sel darah merah kamu diproduksi secara maksimal, bagus. Tapi kalau kamu begadang, sel darah merah kamu kurang. Gitu. Makanya sering terjadi yang begadang itu punya penyakit jantung, ya, penyakit diabetes, atau penyakit yang lainnya seperti stroke ya, itu dikarenakan banyak begadang. Kalau kamu biasa nih, dah itu kan teu sakola, begadang we gitu. Kalau kamu mau begadang, begadanglah dari jam 2 pagi sampai dengan pagi. Karena waktu jam 11 sampai jam 2 itu waktu yang baik untuk tidur ya. Karena dengan tidur sel darah merah kamu bagus. Kemudian jumlahnya 5 juta, banyak ya. Jangan kurang dari 5 juta. Kalau kurang tekanan darah rendah atau disebut dengan anemia. Nah, kita beruntung ya, setiap hari ternyata dalam tubuh kita diproduksi sel darah merah tanpa adanya kita harus bayar gitu ya. Kalau kita bayar tiap hari, ya bisa dibayangkan ya, sel darah merah kita akan berapa jutaan gitu ya, kita harus membayar untuk sel darah merah kita saja ya, dalam ya laptop apa lowbat. Nah, jadi sel darah merah kita itu diproduksi setiap 4 bulan untuk menggantikan sel darah merah yang rusak, dan tanpa harus bayar ya, harus bayar, jadi gratis. Nah, kalau sudah punya penyakit anemia, itu harus ditambah darahnya menggunakan obat ya, dan itu harus bayar baru. Nah, alhamdulillah kita sehat ya, makanya kita harus syukuri ini nikmat sehat kita, karena dengan tidak sehat kita harus bayar ternyata ke dokter ya, harus bayar untuk terapi dan seterusnya. Makanya alhamdulillah ya kita sehat. Kemudian tadi sel darah merah ya, diulangi ya, sel darah merah bentuknya seperti ini. Fungsinya untuk mengikat oksigen. Apa tandanya? Nih, misalkan kamu pernah naik gunung nggak, ke Gunung Gede gitu ya? Kalau kamu pernah naik gunung, maka kamu akan melihat pipi orang itu memerah ya, pipinya memerah, atau bahkan keluar darah dari hidungnya. Kenapa? Karena ketika kamu naik gunung, kadar oksigen itu semakin berkurang itu di atas itu. Oleh karena itu sel darah merah dia akan terangkat ke bagian permukaan kulit, sehingga permukaan kulit pipi ya, itu jadi memerah pipinya, karena ada sel darah merah yang ikut ke permukaan kulit untuk membantu mengikat oksigen. Karena di gunung itu kurang oksigennya, maka tubuh kamu menyesuaikan diri untuk menambah alat untuk mengikat oksigen, karena terbatasnya oksigen, sehingga muka kamu memerah ya. Nah, itu sel darah merah yang berperan. Nah, kemudian kenapa berwarna merah? Karena dia mengandung hemoglobin. Nah, ini hemoglobin ini sebagai pewarna ya, juga sebagai pengikat oksigen. Jadi kalau bagian sel darah merah yang mengikat oksigen, jawabannya adalah
hemoglobin. Itu sel darah merah. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Nah, sel darah putih beda bentuknya. Dia memiliki inti sel. Kalau tadi sel darah merah tidak memiliki inti sel. Kenapa harus punya inti sel? Karena dia sifatnya sebagai tentara. Kalau tentara kan harus punya strategi ya. Siapa yang menentukan strateginya? Yaitu inti selnya. Kenapa Pak harus punya strategi? Karena tugas dari leukosit ini fungsinya untuk membunuh kuman, tentara pertahanan. Kalau bertahan tanpa strategi kan kalah ya. Makanya sel darah putih ini memiliki inti sel untuk berpikir cara untuk mengalahkan musuh. Siapa musuhnya? Yaitu kuman. Apa tandanya? Contohnya kalau kamu jerawatan ya. Punya jerawat tidak? Kalau jerawatan timbul nanahnya di jerawat kamu. Nah, itu adalah sel darah putih. Kenapa timbul nanah di jerawat kamu? Karena di bagian permukaan kulit kamu itu banyak kotoran atau kuman. Tah kotoran kuman eta dilengitkan dengan cara ditemui oleh sel darah putih, sehingga sel darah putihnya naik ke permukaan bagian kulit kamu untuk menghadang kuman. Nah, ada kalau misalkan ini ya jumlahnya lebih dari 8.000, ini hanya sedikit ya dibanding tadi sel darah merah itu 5 juta. Leukosit itu hanya 8.000. Kalau kurang dari 8.000 jelek ya. Kalau lebih dari 8.000 jelek juga karena ada namanya kanker darah atau leukemia. Penyakit leukemia itu sel darah putihnya kebanyakan. Jadi dia bukan hanya membunuh kuman tapi juga membunuh sel darah sel sendiri. Dimakanin sel-selnya. Makanya kalau kamu sudah kena leukemia, itu dokter sudah bisa memprediksi kapan kamu meninggal gitu ya. Kenapa? Karena setiap harinya si sel darah ini memakan sel tubuh. Ini berbahaya kalau jumlahnya juga terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit, ada namanya penyakit AIDS. Penyakit AIDS itu antibodinya lemah. Jadi kalau dia kena kuman, kalah sama kuman, kalah sama virus, meninggal juga ya. Jadi jangan kurang, jangan lebih. Jumlahnya ya harus pada takaran 8.000. Kemudian yang ketiga ada trombosit atau keping darah. Ya. Jadi keping darah ini tugasnya untuk pembekuan darah. Ini sangat berguna. Jadi kalau kulit kamu terkelupas atau tersobek, keluar darah kan ya. Nah, di samping keluar darah itu ada bagian darah yang tugasnya menutup luka. Jadi berangsur-angsur yang tadinya kulit kamu tersobek akan tertutup kembali. Ya. Nah, jumlahnya itu harus seperti ini 250.000. Kalau kurang, nah ini tandanya kamu kena penyakit juga. Ya, contohnya adalah demam berdarah ya. Demam berdarah itu trombositnya yang kena. Dia di bawah 250.000. Maka timbul bintik-bintik merahnya, tandanya ada darah yang tidak membeku, jadi mencar ya di bagian permukaan kulit. Nah itu indikasi bahwa kamu kena demam berdarah, karena trombositnya yang lebih sedikit dari takaran normalnya, yaitu 250.000. Ya, nah itu untuk sel-sel darah. Ini pembekuan darahnya dari mulai trombosit, kemudian ada enzimnya trombokinase membentuk protrombin, kemudian ditambah dengan vitamin K menjadi trombin, dari trombin menjadi fibrinogen, dan dari fibrinogen akan menyulam benang-benang fibrin. Jadi nanti ada videonya ada ya. Jadi kamu tinggal lihat di aplikasi, nanti Bapak akan men-share aplikasi yang harus kamu download, kemudian install di HP. Itu ada videonya pembekuan darah. Ya. Nah, kemudian ini golongan darah. Ini golongan darah ini ada 4, ada A, ada B, ada AB, dan ada golongan darah 0 ini ya, bukan O.
Nol. Kenapa? Karena dia tidak punya aglutinogen nih. Nol. Strip. Ya, jadi kalau yang aglutinogen A, maka dia golongan darah A. Tapi ketika ditetes si aglutinin B, dia menggumpal, maka dia menjadi golongan darah A. Ya, jadi ketika ayah kamu A, ibu kamu A, maka kamu nggak boleh B, nggak mungkin B gitu ya. Kalau B berarti harus bertanya, kamu anak siapa gitu ya. Jangan-jangan anak tetangganya gitu ya. Nah ini ya, jadi nanti kamu akan lebih belajar tentang ini di genetika dengan Bapak di kelas 9 ya. Nah ini caranya nanti harus praktek ini ya. Harus praktek di sini. Nah ini ya. Jadi nanti ada antiserumnya atau antigen. Ketika darah kamu diambil, sampelnya ditetesi antigen. Kalau permukaannya begini, misalkan ya. Nah, ketika ditetesi anti A, dia ada menggumpal gini, berarti golongan darah kamu A gitu ya. Sementara kalau ditetesi anti B dan seperti ini, terjadi seperti ini, maka kamu golongan darahnya B. Nah ini harus praktek ya. Semoga nanti kita bisa praktek ya di pertemuan tatap muka. Karena kalau dengan online praktek kamu hanya bisa jadi penonton saja, tidak bisa melihat langsung atau mempraktekkan langsung. Nah ini darah kita ya. Nah mungkin itu saja pertemuan kita sampai ke mana? Ke poin 5 tentang darah. Masih stay ini? Masih ada? Katakan halo, ada? Coba diaktifin dulu videonya. Semuanya, oke. Buka screen lagi. Gea, Anjar, Indri, Siva, Novia, diaktifin dulu videonya atau kameranya. Udah. Oh, belum ada nih, belum. Risma udah ada. Nah, jadi begini ya konsepnya. Jadi setiap pembelajaran IPA di sini ada yang bisa gabung itu 7 orang ya. 7 orang. Karena Sarah dengan Jija itu ikut ke Jenny ya. Berarti Anjar, Indri, Jenny, Novia, Gea, Siva, Risma. Ada 7. Ini akan Bapak jadikan sebagai leader, ketua ya. Ketua. Jadi nanti setiap ketua itu akan memiliki anggota paling banyak 3 orang. Diulangi ya. Misalkan Anjar, kamu punya anggota nanti 3 orang ya. Novia 3 orang juga. Jadi setiap orang itu memegang atau memiliki anggota banyak 4 orang. Jadi nanti untuk pembelajarannya setiap kali bertemu langsung dengan Bapak seperti ini tapi online itu kamu sebagai ketua itu berbagi ya. Nanti mungkin dibikin grup WA kecil kelompok kamu sendiri, kelompok IPA. Jadi nanti setiap kamu kan udah dapat informasi langsung dari Bapak ya mengenai tentang sistem peredaran darah tadi dari fungsi, kemudian organ-organnya ada 3 dan bagian-bagian darah. Kamu dapat informasi lebih banyak dibanding teman kamu yang sekarang tidak ikut online. Ya, jadi nanti kamu berbagi tuh pengalaman belajarnya. Ya, jadi setiap orang atau misalkan kamu undang ke rumah atau misalkan janjian yang misalkan dijangkau ke oleh semuanya janjian di satu tempat di mana kamu bisa video call. Misalkan di sekarang ya jam 9.30 sampai jam 10.30 itu hadir seperti Jenny itu ada gak Jenny? Enggak ada ya? Seperti Indri misalkan ya mengundang nanti di rumah ikut meeting dengan Bapak
Jadi nanti sama-sama. Jadi Risma nanti tidak sendiri ya. Risma sama temennya. Pokoknya mah yang datang itu harus temennya, bukan Rismanya yang datang ke sana ya. Karena yang punya HP-nya Risma gitu ya. Ya kecuali kalau punya HP, saya mah udah punya HP, jadi mau gabung ke kelompok boleh. Jadi artinya Bapak menginginkan semuanya ikut tatap muka. Ditambah lagi kamu 8B mah wali kelasnya Bapak gitu ya. Bapak sangat bertanggung jawab. IPA itu harus lebih bagus gitu ya dibanding kelas yang lain. Kenapa? Karena wali kelasnya guru IPA. Jadi kalau lebih jelek jadi pertanyaan ya. Nah, jadi lebih jelek gitu ya setelah jadi wali kelas. Nah, jadi nanti konsepnya kamu yang hadir di sini jadi leader ya. Jadi ini ada 6 ya. Ada 6, Isma, Gea, Indri, Anjar, Novia, Siva. Nanti leader untuk berarti 5 orang ya. Orang nanti 4 orang itu bebas ya. Misalkan saya mah tidak bisa kalau ikut meeting gitu ya. Tapi bisa sharing, misalkan bisa dibantuin gitu ya. Satu sama lain saling membantu kolaborasi supaya tidak ada yang tertinggal di pembelajaran. Ya. Kita niatkan semuanya bahwa hari ini kalian ikut itu pasti ada bedanya dengan yang tidak ikut. Jadi pengorbanan kamu kuotanya dikorbanin dan seterusnya, waktunya jadi dikorbanin itu berbeda dengan yang tidak berkorban hari ini. Ya, paham ya? Paham tidak? Jadi untuk daftarnya Bapak akan share di grup WA ya, daftar kelompoknya. Jadi nanti Bapak harapkan di pertemuan minggu depan mah Risma tidak sendiri, ya minimalnya narik 2an gitu ya. Anjar, Novia, Siva, Indri, ya narik 2an kan kali 2 dah jadi bagi seberapa genep kali 3 jadi 18 orang gitu ya ikut. Ya minimalnya 2an gitu. Atau Pak nyari rawe ini di sana enak nyari. Jadi kita sama-sama untuk memperbaiki pembelajaran ya. Pertanyaan tidak? Nanti ada aplikasi, nanti Bapak akan share di grup WA. Nanti aplikasi ini tidak gratis ya, gratis. Dan Bapak tidak install di Google Play. Jadi nanti kamu klik download, setelah download kamu install. Nanti ada peringatan aplikasi ini seperti virus lah gitu ya. Aplikasi ini tidak terdeteksi oleh Google Play. Kamu abaikan aja, abaikan. Kamu klik tetap install. Tetap install nanti akan dilanjutkan instalasinya. Setelah diinstal nanti akan muncul di bagian HP kamu. Ada ikonnya namanya Sayenku 1. Jadi Sayenku itu ketika kamu klik kamu akan membuka materi, ada materi gambar, ada video, ada kuis. Nah, itu kuis itu yang harus diisi. Jadi cara ngisinya ada di dalam aplikasi. Oke ya? Jelas ya? Oke, Bapak ucapkan terima kasih untuk yang gabung. Kita tutup saja ya pertemuan kita dengan pembacaan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan di live aja ya.
Oke, Siva, mangga ya. Ayo, Assalamualaikum.